sabotase Injil dengan menambah janji kemakmuran. Saya searching di Google gitu. Iklan KKR Fund. Ya kan? Anda bisa searching juga gitu. Tahun 2020 tidak ada. Iklan ini nggak ada lagi. Jadi KKR kesembuhan. Akhirnya tahun 2020 itu nggak ada. Gitu yang bikin. Udah nggak ada. Gitu. Tapi tahun 2019, tahun 2018 ke sana begitu. Wah. Itu iklannya gencar-gencaran. KKR kesembuhan. Gitu kan. KKR kesembuhan. Malah di dalam KKR kesembuhan itu ditambah satu kutipan ayat. Ayat itu di Matius 11 ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh jalan menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberi katakan kabar baik. Nah, iklan ini kan, kenapa pakai iklan ini? Supaya dianggap ini Alkitabiah. Gitu, maka pakai comotan ayat ini. Wah, ada di dalam Alkitab ayat ini. Gitu kan. Wah, begitu seperti itu. Tapi di satu artikel juga di Seaword begitu, itu ada satu orang menulis begini katanya. COVID ini itu menelanjangi kemunafikan KKR kesembuhan. Nah, makanya memang yang tadinya iklan KKR kesembuhan itu gerejanya juga libur. Gitu kan. Jadi COVID ini katanya benar juga nih. COVID ini menelanjangi KKR kesembuhan itu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mudah-mudahan makin banyak yang sadar. Tetapi di beberapa waktu yang lalu jadi pertanyaan kita adalah, kenapa orang bisa akhirnya tertipu? Nah, inilah yang akan kita paparkan malam ini, ya kan? Jadi istilahnya ini sudah berhasil gitu. Walaupun sekarang tidak ada, tapi beberapa waktu yang lalu mereka berhasil. Gitu, mereka berhasil. Mengapa bisa tertipu? Wah, mengapa berhasil menipu? Kita berkata bahwa karena apa? Tidak melihat ayat-ayat Alkitab secara konteks yang tepat. Itu yang pertama. Sama seperti tadi ayat tadi, gitu kan. Nanti saya jelaskan bahwa kenapa iklan KKR kesembuhan kemudian tulis ayat di bawahnya Matius 11 ayat 5 ini kurang pas. Gitu. Ya. Kenapa? Karena Matius 11 ayat 5, ayat ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus, gitu kan. Bukan para pembuat KKR itu. Terus ada tambahan iklan biasanya, ya, pelepasan resesi ekonomi. Tadi salahnya ada kenapa berhasil karena ayat Alkitab tidak dipakai dengan tepat. Dan satu lagi adalah apa? Tidak melihat bahwa pengaturan Allah di dalam setiap zaman itu bisa berbeda-beda. Begitu. Oh, mereka beralasan, Yesus kan tidak berubah. Gitu kan. Ada ayatnya enggak? Ada, Ibrani itu. Yesus tidak berubah dulu, sekarang, yang sampai yang akan datang. Tetapi sekali lagi, penyebab bisa ini berhasil mutase Injil tambah janji kemakmuran karena salah memakai ayat-ayat Alkitab. Baik. Coba kita akan bahas biasanya ayat yang dipakai untuk
mendukung janji kemakmuran. Kita baca di Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat 6 terlebih dahulu. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 6. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau ke atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan di tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Makmur enggak? Hah? Semuanya diberkati. Gitu kan? Makmur enggak? Oh, makmur. Gitu kan. Makmur. Ini firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Gitu kan? Firman Tuhan. Gitu. Kalau ini firman Tuhan, harus katakan amin. Wah, mereka akan berkata seperti itu. Percaya? Percaya? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ini memang firman Tuhan. Ini tidak salah. Ya. Tetapi begini. Kita melihat seperti ini. Janji berkat dan kutuk. Ini adalah janji yang Allah berikan kepada Musa, ya kan? Kepada Musa, dan ini adalah perjanjian antara Jehovah Tuhan dan bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan memang mau membentuk bangsa ini kebenaran, gitu kan? Supaya apa? Semua bangsa akhirnya melihat mereka dan akhirnya mereka tertuntun kepada Mesias mereka. Itu tujuannya. Jadi dibuatlah janji ini. Kalau kamu taat kepada bangsa Israel, kalau kamu taat, diberkatilah ini, diberkatilah ini, diberkatilah ini, diberkatilah ini. Oh ya, terbukti tidak? Oh, terbukti, gitu kan? Ya, terbukti kalau mereka taat, mereka diberkati. Gitu. Tapi kalau mereka tidak taat, nanti ada kutuknya, gitu ya. Ada kutuknya. Nah, kita lanjutkan kutuknya. Coba kita lanjutkan kutuknya. Oh, sebelum lanjut kutuk, itu ada ayat 13 yang saya baca lagi di pasal 28 ayat 18. Nah, ini yang sering juga dikutip. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah apa? Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kulakukan dengan setia. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, ya kan? Kamu akan naik dan tidak pernah turun. Kamu akan jadi kepala, bukan ekor. Mereka akan berbicara demikian. Tidak taat kutuk. Nah, kita buka beberapa kutuk. Ya. Ulangan pasal 20 ayat 25. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan
engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan apa? Di bumi. Itu mereka akan kalah. Kemudian ayat 33, suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu, dan segala hasil jeripaya engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Ya. Kemudian ayat 64, Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Nah, jadi kalau secara konteks gitu ya, ini kan berkat dan kutuk ini tidak bisa dipisahkan, gitu kan? Nggak bisa dipisahkan. Artinya apa? Kalau taat akan dapat berkat demikian, kalau tidak taat akan dapat kutuk demikian. Nah, kalau kutuk yang disebutkan ini nggak bisa teraplikasi kepada masing-masing pribadi kita. Ya nggak? Bagaimana kita? Kita ini mau diserakkan kemana? Gitu kan? Ya. Kalau itu diaplikasikan ke kita ini mau diserakkan kemana? Ya. Apakah kita yang dari Jawa kemudian ke Jakarta ini karena diserakkan sama Tuhan gitu? Enggak, kan kita ini merantau. Ya, dari Medan ke sini. Gitu. Ini bukan diserakkan, ini merantau gitu. Jadi nggak bisa, kutuk ini tidak bisa diaplikasikan. Karena memang janji berkat dan kutuk ini adalah janji kepada Israel. Janji kepada Israel. Maka janji ini bisa teraplikasi untuk mereka. Kalau mereka taat, mereka dapat berkatnya. Kalau mereka tidak taat, mereka dapat apa? Kutuknya. Bisa teraplikasi nggak? Oh, bisa. Nah, nanti aplikasinya kutuk ini juga apa? Segala tulah-tulah di Mesir. Zaman Nabi Yoel, itu pasukan belalang dikirim Tuhan. Habiskan bangsa Israel. Jadi, bisa teraplikasi kepada mereka. Karena memang janji ini untuk mereka. Maka saya katakan di depan tadi, sabotase Injil dengan janji kemakmuran ini bisa berhasil karena tidak melihat adanya perbedaan ya, cara pengaturan Allah kepada umatnya yang berbeda-beda. Gitu. Hukum Taurat diturunkan, Tuhan membentuk satu bangsa, dan sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Ini yang menunjuk kepada siapa? Tuhan Yesus. Menunjuk kepada Tuhan Yesus. Nah, kemarin kita sudah singgung bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampilnya apa? Kalau engkau menerimanya, dialah Elia itu. Gitu, Elia itu. Israel menolak. Gitu. Jadi sebenarnya masa kita ini sebenarnya adalah masa apa? Masa sisipan saja. Gitu. Nah, kita ini masa sisipan. Gitu. Ini plan B. Ini plan A. Kalau dilanjutkan plan A-nya, Yesus akan naik ke surga, nanti baru dia akan datang ke bumi. Bukit Zaitun.
Maka kita coba lihat Matius pasal ke-11. Ya, saya baca ulang dulu yang Matius pasal 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya menguasainya, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya apa? Yohanes. Ayat 14, dan jika kamu menerimanya ialah Elia yang akan datang itu. Begitu. Kita mundur sedikit di pasal yang ke-10. Matius pasal 10 ayat 5 sampai 8 saya akan baca. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat ini dipikir oleh beberapa teman kita bahwa Yesus itu hanya untuk orang apa? Yahudi. Nah, dari ayat ini. Gitu. Kita lanjutkan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, jadi kedatangan Kristus yang pertama itu jangan pergi ke bangsa-bangsa lain, hanya kepada apa? Israel. Katanya Israel, karena Tuhan itu akan mendirikan kerajaan untuk Israel, gitu. Dibangun kembali. Waktu itu seperti itu. Nah, jadi maka settingannya adalah setelah dilarang memberitakan Injil itu ke bangsa lain, hanya kepada orang Israel saja, dikasih tahu di ayat selanjutnya, pasal 10 juga. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesak kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu. Ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah apa? Sudah datang. Jadi sebenarnya plan A-nya, kan? Kalau mereka menerima Yohanes Pembaptis, maka Yohanes Pembaptis itu adalah Elia. Gitu. Kalau mereka menerima Yohanes, tentu bukan mereka yang menyalibkan Yesus Kristus. Mereka akan menerima Yesus itu Raja mereka. Dan kapan semua bangsa akan menganiaya orang Israel,
itu adalah di masa apa? Antikristus nanti. 1x7. Sebenarnya begitu. Makanya dalam amanat agung yang pertama itu, jangan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Hanya ke dombaku Israel saja. Dikumpulkan. Kalau diterima, mereka akan masuk ke sini. Makanya Tuhan kan gitu. Persiapkan apa? Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah apa? Datang. Jadi, Yesus akan naik ke surga. Israel yang menerima Tuhan Yesus akan dianiaya semua bangsa. Pesannya adalah kalau dianiaya suruh apa? Lari saja. Sebelum mengunjungi kota-kota di Israel, anak manusia sudah apa? Sudah datang. Itu planningnya. Planning A. Loh, kok bisa gagal? Oh ya, bukan gagal sebenarnya. Planning ini akan jalan kalau Israel menerima. Karena inilah konsekuensi Allah menciptakan manusia dengan kehendak apa? Bebas. Israel menolak. Maka planning A ini ditunda. Allah masuk ke planning B. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampilnya janji berkat dan kutuk ini untuk Israel, bukan untuk jemaat lokal. Nah, jadi seperti saya pernah katakan, ini instruksinya sudah apa? Berbeda. Apakah di sini ada janji kemakmuran? Tidak. Kalau di sini ada janji kemakmuran, maka yang paling makmur itu adalah para rasul. Ada janji kemakmuran, para rasul tidak makmur, itu berarti sudah salah. Tetapi memang tidak ada. Kita tidak bisa menuntut kemakmuran di sini karena tidak ada janji. Janji kemakmuran ini untuk bangsa Israel. Gitu. Ada apa pesan yang ada? Coba kita buka 1 Timotius. 1 Timotius pasal 6, ayat 6, sampai dengan ayat 10 saya akan membaca. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberikan keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa-apa ke dalam, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, apa? Cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam berbagai-bagai nafsu, yang hampa dan yang mencelakakan, kelamkan manusia ke dalam Tuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uangnya bukan salah. Cinta uang yang apa? Salah. Tuhan sudah berkata, jangan kamu menyembah dua Tuhan. Jadi, karena akar segala kejahatan cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai apa? Luka. Jadi pesannya di sini adalah rasa cukup. Itu janjinya. Rasa cukup. Nah, asal
ada makanan dan pakaian. Nah, itu bisa diklaim nggak? Itu bisa diklaim. Gitu. Tuhan, kok saya ini sudah taat sama Engkau segala, kok saya nggak naik-naik, saya masih ekor terus, tidak pernah jadi kepala. Ya. Salah, gitu ya. Kalau kita waktu itu masih di sini, ya kan, bisa komplain kita, bisa dituntut di sini, diklaim di sini, tapi di sini tidak ada. Gitu. Penyaliban Tuhan Yesus adalah janji di atas kayu salib ini. Ini bukan menyelesaikan yang jasmani, tapi menyelesaikan yang rohani. Satu ayat kita buka. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah apa? Sembuh. Apanya yang sembuh? Sembuh masalah apa? Masalah dosa kita. Karena dosa manusia diselesaikan di atas kayu salib dengan Yesus dijatuhin hukuman, maka dosa manusia ini apa? Selesai. Gitu. Nah, iblis pintar. Kalau orang datang kepada Tuhan Yesus, motivasinya adalah kemakmuran, dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Ya. Karena orang yang mendapatkan keselamatan adalah orang yang bertobat sungguh-sungguh. Orang bertobat itu kenapa? Karena sadar akan dosa. Dan hanya Yesus yang menyelesaikan apa? Dosanya. Maka dia mendapatkan keselamatan. Jadi nggak masalah bagi iblis kalau orang datang ke gereja banyak, tapi motivasinya salah. Ya. Nggak masalah bagi dia. Gereja penuh, dibuat seperti entertainment, orang seneng, bahagia, tapi tidak diselamatkan, bagi iblis tidak masalah. Kalau orang datang, tujuannya kemakmuran, dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Iblis berhasil memakai janji kemakmuran untuk mensabotase Injil. Di atas kayu salib, Yesus menyelesaikan dosa kita. Masih bisa susah? Masih bisa susah. Maka rasa cukup. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, makmurnya kapan kita itu menikmati kemakmurannya? Ya nanti kembali ketika kita sudah ikut terangkat, kita akan turun bersama dengan Tuhan, kita kan akan ikut apa? Memerintah di sini. Memerintah di sini. Nah, Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan dipikir kekayaan hari ini. Artinya begini, itu kondisi adalah kalau plan A jalan, pikirkan nanti di sini. Gitu. Kalau sudah masuk sini, yang dicari bangsa-bangsa ini dapat otomatis tidak? Kalau sudah sampai sini, di kerajaan 1000 tahun. Dapat otomatis. Pikirkan di sini. Karena kalau plan A itu jalan, tidak ada jemaat, maka kan
Dari Yesus terangkat, tinggal tunggu 1x7. Dianiaya juga kamu keliling-keliling aja. Gitu. Sebelum kamu ke kota semua Israel itu kamu kunjungi, itu Tuhan sudah datang. Dan semua musuhnya itu dihempaskan dengan nafas mulutnya saja. Sudah kalah. Jadi pikirkan yang di sini. Gitu. Jangan kemudian hari ini kita baca, Tuhan saya sudah ke gereja. Jangan datang kepada Tuhan dengan janji apa? Kemakmuran. Tuhan mau hari ini kita datang hanya karena ya Tuhan saya orang berdosa, saya nggak bisa menyelesaikan dosa saya. Dan untuk kita hidup di muka bumi ini, Tuhan mau kita ada rasa apa? Cukup. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Begitu. Secara konteks Ulangan 28 ini hanya bisa diterapkan kepada bangsa Israel. Di plan B, jemaat lokal, ini yang kadang orang tidak lihat. Orang mau melihatnya kita ini tetap Israel. Gitu. Kita ini bukan Israel, kita ini adalah jemaat lokal. Gitu. Ada janji kemakmuran di sini? Tidak ada. Gitu. Hari ini Tuhan mau kita betul-betul datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar bahwa kita orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri kita, maka kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, itu yang benar. Jangan salah motivasi.